Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Yang kami hormati Ibu Milhatun MBD selaku dosen mata kuliah TTK. Pada hari ini kami akan mengajukan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar siswa melalui metode demonstrasi pada mata pelajaran fikih bab sholat rawatib kelas 3 di MI Wonopringgo 05 Pekalongan tahun 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Firman Syah dengan NIM 22811300782. Penelitian tindakan kelas ini kami buat berdasarkan masalah yang ada di kelas 3A, yaitu dari data hasil ulangan siswa kelas 3A pada mata pelajaran fikih bab sholat rawatib yang pembelajarannya menggunakan metode ceramah. Hanya 5 anak yang mendapatkan hasil belajar yang baik. Artinya dari 31 anak hanya 16% saja yang mencapai nilai KKM 75. Dalam penelitian ini kami akan mencoba metode pembelajaran yang berbeda. Metode yang mengajak anak-anak secara langsung memperhatikan kepada kelas tentang suatu proses atau cara melakukan sesuatu yang biasa disebut metode demonstrasi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih bab sholat rawatib kelas 3. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih bab sholat rawatib kelas 3 MI Wonopringgo 05 Pekalongan setelah menggunakan metode pembelajaran demonstrasi di akhir siklus. Cara pemecahan masalah. Dari kedua rumusan masalah di atas, cara dalam memecahkan masalahnya adalah dengan mengubah metode pembelajaran, yang salah satunya adalah dengan metode demonstrasi. Tanpa persiapan yang matang, sehebat apapun sebuah ide strategi, dalam hal ini metode demonstrasi tidak akan berhasil apabila tanpa ada persiapan yang matang. Sebelum melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi, kita diharapkan menyiapkan segala kebutuhan yang akan digunakan dalam prosesnya. Kelebihan strategi demonstrasi. Yang pertama, membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret karena langsung menggunakan demonstrasi. Yang kedua, memusatkan perhatian peserta didik. Yang ketiga, lebih mengarahkan proses belajar peserta didik pada materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, lebih melekatkan pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran dalam diri peserta didik. Yang kelima, membuat peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Kelebihan yang keenam, membuat proses pengajaran lebih menarik. Yang ketujuh, merangsang peserta didik lebih mengamati dan menyesuaikan antara teori dan kenyataan. Yang kedelapan, membantu peserta didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda. Yang kesembilan, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Dan yang ke-10, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah melalui pengalaman dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih bab sholat rawatib kelas 3. Yang kedua, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih
bab sholat rawatib kelas 3 MIA Monopoli 05 Pekalongan setelah menggunakan metode pembelajaran demonstrasi di akhir siklus. Kemudian untuk manfaat penelitian ada 3 peruntukan. Yang pertama, peruntukan peserta didik. Peserta didik akan lebih aktif. Dan yang kedua, lebih mudah memahami. Untuk guru, penelitian ini memiliki manfaat untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mencoba atau menggunakan metode-metode yang lain, tidak hanya ceramah, tetapi bisa menggunakan metode-metode yang lain. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pembelajaran di kelas itu lebih berkualitas. Dan yang ketiga, untuk sekolahan atau untuk madrasah bagi kami dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi peserta didik terutama pada mata pelajaran fikih bab sholat rawatib sehingga menjadi lebih baik kualitasnya. Definisi istilah yang akan kami paparkan dalam proposal ini adalah yang pertama tentang hasil belajar, yang kedua tentang metode demonstrasi, ketiga mata pelajaran fikih, apa itu pelajaran fikih akan kami bahas, yang keempat mengenal sholat sunnah rawatib, yang kelima ketentuan sholat sunnah rawatib, yang keenam lafadz niat sholat sunnah rawatib, yang ketujuh hikmah dalam sholat sunnah rawatib, dan yang kedelapan membiasakan sholat sunnah rawatib. Itu istilah-istilah yang akan kami gunakan dalam penelitian ini. Bagian kerangka berpikir. Jadi dalam proses penelitian ini, kerangka berpikir kami adalah kami akan melakukan kondisi awal, yaitu dari hasil tadi yang kita sudah bahas di masalah tadi, masuk ke dalam kondisi awal, yaitu hasil pembelajaran fikih kelas 3 yang menggunakan metode ceramah. Kemudian tindakan yang akan kami lakukan berikutnya adalah tindakan penerapan model demonstrasi dalam kelas 3 materi fikih babnya sholat rawatib. Itu nanti kita akan laksanakan dengan metode penerapan model demonstrasi. Kemudian di kondisi akhir setelah penerapan model demonstrasi ini kita akan melihat hasilnya. Hasilnya bagaimana nanti kita akan bahas bersama-sama. Hipotesis. Sebelum pelaksanaan penelitian ini kita laksanakan, ada sebuah hipotesis atau pengiraan bahwa ada kemungkinan peningkatan hasil belajar siswa melalui metode demonstrasi ini pada pelajaran fikih bab sholat rawatib kelas 3 MIA Monopoli 05 Pekalongan tahun 2024-2025. Kemudian dalam penelitian ini kami menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Ada 2 setting, yaitu setting tempat dan setting waktu. Tempat yang akan kami gunakan adalah di kelas 3 MIA Monopoli 05 Pekalongan. Kemudian untuk waktu, penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 1 tahun 2024-2025. Subjek penelitian yang akan kami teliti ada 2, yaitu siswa kelas 3 yang terdiri dari 31 siswa, 17 siswa putra dan 14 siswa putri. Sedangkan guru yang menjadi subjek adalah Ustadz Muhammad Fakhrun Nazah. Data dan sumber data. Data yang akan kami gunakan adalah berupa proses dan hasil pembelajaran demonstrasi di kelas 3. Dan sumber datanya otomatis dari guru atau data yang diperoleh dari interaksi antara guru dan siswa serta hasil dari pekerjaan siswa itu sendiri. Untuk teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah dari tes, wawancara, dan observasi. Metode penelitian yang berikutnya adalah teknik analisis. Kami menggunakan 3 teknik analisis, yaitu deskriptif, kritis, dan komparatif. Akan kita bahas dalam proposal yang akan kami laksanakan. Dan yang F, indikator kinerja.
Indikator yang akan kami gunakan yang pertama, bahwa pendidikan ini harus lebih menarik, tidak membosankan, interaksi antara siswa dan guru lebih aktif. Dan yang kedua, dari 31 siswa, 75% mencapai nilai 85 dan rata-rata kelas mencapai 75. Dan yang berikutnya, prosedur penelitian, kami akan melakukan 4 gerakan, yaitu yang pertama, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi perenungan. Itu yang kami akan gunakan, yang kami akan laksanakan dalam penelitian tindakan kelas. Dan daftar pustaka bisa dilihat, ini daftar pustaka yang kami gunakan, dan lebih banyak dari internet, bahkan jarang yang dari buku, lebih banyak dari internet. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan untuk proposal penelitian tindakan kelas yang akan kami laksanakan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.